Boleh jadi kita harus punya pemikiran apapun harus kita lakukan, apapun harus kita ikhtiarkan agar siam kita, agar puasa di Ramadan ini kita bisa berhasil. Tentunya tolak ukur berhasil jangan hanya berpatokan pada hal-hal yang membatalkan saja, tapi juga termasuk hal-hal yang menyempurnakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang itu berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari siyamnya, dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ketika seseorang hanya berfokus pada berupaya tidak makan dan minum, dan juga menahan dari berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, namun dia mengabaikan larangan untuk tidak ghadab, marah, kemudian ghibah, menggunjing orang lain, kemudian mengumpat, menghardik, namimah dan sebagainya, penuh dengan kebohongan, lisan-lisan yang selalu menyakiti saudaranya seiman, kemudian juga perbuatan dari tangan dan kakinya yang menyakiti orang lain. Maka Rasulullah menyebutkan boleh jadi orang ini secara hukum fikih mungkin tidak batal puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali apa yang dia tahan ketika itu, yaitu rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Kemudian selain berikhtiar menjaga keberhasilan amaliyah kita juga harus mengikhtiarkan kelurusan niat kita. Karena prasyarat yang disebutkan dalam hadis tadi adalah iman dan wahtisaban. Betul-betul didasari iman, didasari keyakinan bahwa amal yang dilakukan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang berhak untuk memberikan hadiah atas amal kita. Maka ketika niat kita melenceng berpuasa karena niat yang lain, mungkin karena ikut-ikutan, atau mungkin karena takut, karena tuntutan di lingkungan pekerjaan, atau mungkin karena citra dan sebagainya, maka unsur iman dan wahtisaban di sini ketika tidak terpenuhi, maka ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi, tidak akan didapatkan. Para jamaah rahimakumullah, kemudian amalan yang kedua, qiyam Ramadan, yaitu melaksanakan tarawih. Melaksanakan tarawih juga hendaknya kita lakukan dengan memenuhi syarat iman dan wahtisaban. Ketika kita berazam bahwa di Ramadan ini kita berupaya untuk tidak pernah lepas di setiap malamnya dari tarawih, dari qiyamul lail, maka hendaknya setiap amal tarawih kita harus kita landasi dengan landasan iman dan ihtisab, mengharap pahala hanya dari Allah, mengharap pujian hanya dari Allah dan bukan dari yang lain. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah masih ada di beberapa saudara kita yang melaksanakan tarawih berjamaah di masjid,
namun ia kurang memaksimalkan keutamaan dari salat berjamaah. Rasulullah SAW pernah menyabdakan bahwa man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamun laila. Barang siapa yang melaksanakan salat bersama imam sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamun laila, maka akan dicatat baginya amal ibadah sebagaimana orang yang melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Ada di antara kita masih ada yang misalnya menjelang sholat witir memisahkan diri dari jamaah karena ada rencana mungkin di rumah melaksanakan tahajud. Tentunya hal itu dapat diakomodasi dengan tetap mengikuti imam sampai selesai, yang kemudian kalaupun nanti pulang ke rumah dapat melaksanakan tahajud, namun tak perlu lagi melaksanakan witir karena la witrani fi lail, tidak ada dua witir dalam satu malam, sehingga kita dapat mendapatkan keutamaan melaksanakan salat qiyamul lail semalam suntuk, pahalanya ditambah lagi dengan tahajud-tahajud yang kita tambahkan pada malam harinya. Kemudian yang terakhir adalah man qama lailatul qadar. Barang siapa menghidupkan malam-malam qadar, 10 hari terakhir Ramadan, dengan bacaan Qur'annya, dengan qiyamul lailnya, dengan sedekah-sedekahnya, dengan kajian-kajian yang dilakukan, dan semua amal ibadah kebaikan pada 10 hari terakhir Ramadan, yang menjadikan 10 hari terakhir Ramadan justru menjadi minggu, menjadi hari-hari yang sangat sibuk dengan amal-amal kebaikan, yang ketika itu dilakukan memenuhi syarat iman dan wahtisaban, karena dilandasi iman dan juga mengharap pahala semata-mata dari Allah, maka kita digaransi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa kita di masa lalu tanpa batas. Para jamaah rahimakumullah, khusus yang terakhir tadi terkait dengan qiyam Lailatul Qadar, maka kita dapat melihat bahwa ternyata Rasulullah SAW memiliki pola dalam menjalani Ramadan ini dengan grafik yang naik. Ramadan ibarat kompetisi lomba lari maraton, yang kita harus dapat memanage energi kita, memanage semangat kita supaya dapat istiqomah dari awal sampai akhir. Yang Rasulullah justru ketika 10 hari terakhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. 10 hari terakhir Ramadan ibarat ketika berlari maraton, pada putaran akhir kita sudah melihat pita garis finish. Ketika kita menyaksikan pita garis finish, justru kita semakin gaspol, semakin ngotot untuk mengejar garis finish itu, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan prestasi amal-amal kebaikan yang terbaik. Bukan justru sebaliknya, semakin mendekati Ramadan semakin kendor, tapi mengikuti Rasulullah SAW, beliau beriktikaf di masjid, memperbanyak amal ibadah di Ramadan di 10 hari terakhir untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Demikian jamaah rahimakumullah, agar dapat menjadi perhatian kita, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik,
menjadi Ramadan yang seakan-akan kita tidak akan dijumpakan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Menjadi Ramadan yang dapat mengubah diri kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan iman dan diberikan kesehatan sehingga dapat menuntaskan Ramadan ini dengan sempurna dan seluruh amal ibadah kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, kami juga menyampaikan bahwa pada Ramadan kita dapat memperbanyak sedekah kita, termasuk kita ada gerakan 1000 infakmu. Maka marilah kita salurkan zakat kita melalui Lazismu, sebuah lembaga pengelolaan zakat dari Muhammadiyah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qali hadza wa'fu minkum, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.